Halo semuanya, selamat datang di ulasan ringkas kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget gara-gara hal sepele, tiba-tiba meledak jadi berantem gede sama pasangan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas materi yang super praktis soal kenapa hal kayak gitu tuh sering banget kejadian. Oke, let's dive into this. Karena apa yang bakal kita bahas sekarang ini bisa jadi benar-benar nyelamatin keharmonisan hubungan kalian loh. Sekarang aku mau nanya langsung nih ke kamu. Coba deh pikirin sebentar. Kamu ngerasa sering berantem gak sih akhir-akhir ini? Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali tensi di rumah tuh mulai naik? Mungkin gara-gara hal sepele, kayak handuk basah yang ditaruh sembarangan di atas kasur. Atau pas lagi ngobrolin soal tagihan bulanan. Waktu itu, kamu pasti mikir kalau masalahnya tuh ya ada di topik itu sendiri kan? Entah itu soal urusan rumah, urusan duit, atau hal bikin pusing lainnya. Tapi, gimana kalau ternyata bukan itu masalah utamanya? Nah ini dia nih yang menarik banget. Ada satu fakta yang bakal bener-bener ngubah cara pandang kita soal argumen. Ternyata, akar dari pertengkaran yang sering banget kejadian itu bukan di apa yang lagi kalian perdebatkan, tapi di cara kamu ngomong. Iya, beneran, di cara penyampaiannya. Sering banget kita tuh terlalu fokus sama isi pesan kita, atau ngerasa diri kita yang paling bener, sampai-sampai kita lupa memperhatiin gimana kalimat itu keluar dari mulut kita. Ibaratnya nih, niatnya baik pengen rumah lebih rapi atau keuangan lebih aman, tapi karena kemasan pesannya salah, malah jadi pemicu ledakan konflik seketika. Coba deh kita cek lagi kebiasaan ngomong kita sehari-hari. Pernah nggak sih tanpa sadar kamu ngelontarin kalimat-kalimat kayak gini pas lagi kesel? Kamu selalu aja egois. Kamu tuh nggak pernah mau dengerin aku. Atau, kamu tuh salah. Wah, kerasa kan tajamnya? Kalimat-kalimat barusan tuh bener-bener nusuk dan berasa banget nyerangnya. Pas kamu pakai kata-kata ini, kamu tuh ibarat lagi mojokin pasangan kamu. Kayak lagi nunjuk-nunjuk tepat di depan muka mereka. Frasa-frasa ini tuh beneran frasa beracun yang secara otomatis bikin siapa aja langsung ngerasa dihakimi dan diserang secara personal. Terus solusinya gimana dong? Gini, coba kita bandingin gayanya lain yang tadi sama pendekatan yang baru ini. Daripada kita nyerang kayak jaksa penuntut di ruang sidang yang dikit-dikit bilang, kamu ini, kamu itu, mending kita pakai pendekatan yang jauh lebih kalem dan terbuka. Kayak gini contohnya, aku merasa, aku butuh, aku pengen kita. Kelihatan banget kan bedanya? Pendekatan ini udah bukan lagi soal nuduh pasangan kita berbuat salah, tapi lebih ke ngejelasin apa yang sebenarnya lagi kamu rasain di dalam hati. Ini tuh sebuah pergeseran yang benar-benar fundamental banget dalam dinamika sebuah obrolan, yang bisa nyulap medan perang jadi ruang diskusi yang aman. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, dalam teori komunikasi, strategi yang lagi kita bahas ini dikenal dengan konsep I message versus blaming. Atau gampangnya, pesan yang berpusat pada saya ngelawan kebiasaan menyalahkan. Secara psikologis, perbedaan struktur kedua gaya ngomong ini ngasih dampak yang masif banget loh. Pas kita blaming dengan ngomong, kamu tuh selalu, kita tuh secara nggak langsung lagi nyalain alarm ancaman di otak pasangan kita. Otomatis insting mereka bakal nyuruh buat ngelawan balik atau malah kabur dari percakapan. Tapi kebalikannya nih, pas kita pakai I message, kita tuh lagi ngambil tanggung jawab penuh atas emosi kita sendiri tanpa nuduh-nuduh. Kita buka pintu dan ngundang pasangan buat memahami dunia internal kita, bukan malah maksa mereka buat buru-buru angkat tameng pertahanan. Lalu, gimana hasil akhirnya? Konsekuensi nyata dari pilihan kata-katamu ini benar-benar mutlak. Pilihan katamu itu bisa bikin pasanganmu jadi lebih terbuka. Mereka jadi siap buat dengerin, berempati, dan bareng-bareng nyari jalan keluar. Atau, kata-katamu itu malah bisa bikin mereka langsung defensif dan ngebangun tembok pertahanan yang tinggi banget buat ngebalas seranganmu. Respons pasangan itu benar-benar bergantung banget sama gimana kalimat pertama itu keluar dari mulutmu. Gila kan? Sebuah obrolan tuh bisa berujung manis dengan pelukan hangat, atau malah bikin kalian tidur saling menggungin cuma gara-gara beda milih satu kata aja di awal kalimat. Nah, sebagai penutup ulasan ringkas kita kali ini, aku mau nantangin kamu dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba deh jujur sama diri sendiri dan renungin kebiasaan ngomong kamu sehari-hari. Kamu lebih sering nyalahin atau menyampaikan? Emang sih, ngubah kebiasaan ngomong tuh butuh latihan banget, dan awalnya pasti kerasa agak canggung atau kaku. Tapi dengan kamu sadar kalau pilihan kata itu adalah kunci utamanya, wah itu aja udah jadi langkah awal yang luar biasa banget. Cobain deh, mulai terapin strategi I message ini hari ini juga, dan lihat sendiri gimana obrolan kalian bisa ngalir enak tanpa harus berujung ribut-ribut capek. Makasih ya udah nemenin aku di sesi kali ini, dan sampai jumpa di ulasan ringkas kita selanjutnya.